Sesungguhnya kita mengetahui siapapun yang bersama dengan Al-Quran maka pasti dia itu akan mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Malam ketika diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita mengetahui laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad. Dan kita mengetahui pula bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan ketika Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini. Dan kita ingin tahu tentang masalah ini supaya menambah keimanan kita. Dan Quran itu ternyata adalah mukjizat terbesar pada kehidupan kita. Itulah yang kita imani. Allah tidak pernah menurunkan satu mukjizat yang paling besar pada kehidupan kita kecuali adalah mukjizat Al-Quran. Dulu ketika saya SD, sering sekali saya berpikir, kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu hanya Al-Quran? Padahal kemudian tidak sehebat dengan mukjizat para nabi dan para rasul yang lainnya. Kalau mukjizatnya Nabi Musa itu dengan tongkatnya, kalau mukjizatnya Nabi Ibrahim kebal entah dibakar, kalau mukjizatnya Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan banyak binatang, kalau mukjizatnya Nabi Dawud itu merdu suaranya. Dan saya berpikir kenapa Nabi itu mukjizatnya hanya Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan saya akhirnya pernah berkesempatan untuk bertanya sama ibu guru agama saya, "Ibu, kenapa mukjizat Nabi Muhammad hanya Al-Quran?" Tapi dari jawaban yang diberikan saya tidak puas sebagai anak SD yang bertanya sama guru agamanya. Maka setelah saya di pondok, saya akhirnya mendapati satu jawaban yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Nawawi menjawab, kenapa mukjizat terbesar manusia itu Al-Quran bukan yang lainnya? Karena ternyata jawabannya sederhana. Karena seluruh mukjizat para nabi dan para rasul itu hilang bersama dengan wafatnya mereka, tetapi berbeda dengan mukjizat Rasulullah. Mukjizatnya Nabi itu tidak hilang bersama dengan wafatnya beliau. Mukjizat Rasulullah tetap ada, tetap hadir, tetap ada dalam kehidupan kita sampai matahari terbit dari arah barat. Mukjizat Nabi itu tetap ada pada kehidupan kita. Adapun mukjizat para nabi dan para rasul sebelum kita, maka itu mukjizatnya hilang bersama dengan wafatnya mereka satu persatu. Mukjizatnya Nabi Sulaiman hilang seiring dengan wafatnya Nabi Sulaiman. Makanya kan tidak ada orang yang mengaku hari ini bisa bicara dengan binatang. Kalau ada yang mengaku bisa bicara dengan binatang, pasti kita menganggapnya orang sinting. Kemungkinan kalah ketika waktu caleg pemilihan. Akhirnya dia mengaku bisa bicara dengan binatang. Tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada. Ketika kemudian dulu tongkatnya Nabi Musa bisa merubah lautan menjadi daratan, maka sekarang tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada. Mukjizatnya Nabi Ibrahim sudah tidak ada seiring dengan wafatnya mereka. Tapi yang dahsyat itu mukjizatnya Rasulullah, mukjizat Nabi yaitu adalah Al-Quran, maka terus ada sampai pada kehidupan kita. Walaupun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang pun kita pun masih merasakan mukjizat Nabi Muhammad SAW melemahkan orang kafir yang dia berusaha memadamkan Islam. Kalau orang kafir sudah berhadapan dengan mukjizat Quran, maka mereka tidak bisa melawan. Saking betapa besarnya, dahsyatnya mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan itulah perniagaan yang paling besar yang kita miliki, yaitu adalah mendapatkan mukjizat Rasulullah SAW. Makanya maaf, sampai-sampai kalau kita kemudian sholat, berapa banyak kaum muslimin yang sholat tarawih di luar sana. Kalau mereka sholat tarawih di sana itu, maka kemudian kita dapatin ada orang itu kalau dengar suara imam yang merdu suaranya, nangis dia. Walaupun kadang-kadang ketika ditanya, "Kamu emang paham artinya ayat yang dibaca oleh imam?" Dia menjawab, "Saya tidak paham artinya." Tapi kenapa dia bisa nangis? Itulah mukjizat Quran. Sampai kemudian kita dapati orang itu hari ini kalau sudah berhadapan dengan Quran, banyak orang yang menangis, kemudian mereka meneteskan air mata, saking besarnya mukjizat ini datang pada kehidupan kita. Makanya kita di Eropa sampai kita pernah mendapatkan sosial eksperimen. Sosial eksperimennya itu kita mendapati ada orang imigran yang pernah memperdengarkan Quran itu kepada orang yang lalu lalang ketika mereka itu berjalan gitu.
dari orang-orang yang mereka notabene tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau mereka mendengar Quran itu, Masya Allah, maka kemudian menjadikan mereka kalau mendengar Quran itu mereka duduk, mereka menangis, mereka tercengang, mereka termenung, dan bahkan terkadang mereka itu sampai tidak bisa berkata-kata setelah mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Saking dahsyatnya Quran pada kehidupan kita. Sampai orang-orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasulnya pun merasakan betul dahsyatnya Quran itu pada kehidupan mereka. Makanya sampai ada yang berkata, inilah instrumen terindah yang pernah saya dengarkan dalam kehidupan. Itulah Quran. Sampai orang kafir pun merasakan betapa dahsyatnya Quran itu datang pada kehidupan mereka. Makanya di YouTube saya pernah mendapati ada orang Spanyol itu, orang imigran yang kemudian menetap di Spanyol, maka dia memperdengarkan Quran di tokonya. Dia jualan punya toko. Tokonya diperdengarkan suara murotal Quran. Tiba-tiba masuk orang tua. Ketika dia bertanya, ini suara apa ya yang saya dengarkan ini? Lalu kemudian orang tua itu berkata, ini seakan-akan pernah saya dengarkan lama, tetapi apa yang saya dengarkan itu menenteramkan hati. Dan itulah Quran. Walaupun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi efektivitas mukjizatnya itu sampai berlangsung hari ini. Ustadz Farid sendiri pernah cerita sama saya, ada satu keluarga di Amerika itu masuk Islam disebabkan Quran. Ketika ada satu keluarga Amerika, dia datang ke Mesir. Lalu ketika datang ke Mesir, melakukan perjalanan traveling dan pariwisata, mereka masuk juga ke pasar-pasar, mendengarkan suara Quran. Dan mereka tidak tahu kalau itu suara Quran, karena mereka menyangka itu di pasar. Lalu kemudian menyangka itu merupakan suara dari etnik pedalaman warga Mesir. Akhirnya dibeli, lalu kemudian dibawa ke Mesir, lalu dibawa ke Amerika. Kalau pasar-pasar di Mesir itu kan pasarnya aja masih jualan murotal. Kalau di pasar kita mungkin jualan dangdut koplo. Maka kemudian akhirnya dibawa itu kemudian ke Amerika, didengarkan itu setiap waktunya dan setiap saatnya, sampai kemudian mereka merasakan ketenangan. Itu pun masih belum tahu kalau itu adalah Quran, dan itu masih dianggap suara etnik pedalaman warga Mesir yang ada di suku-suku terasing. Sampai Allah menggulirkan hidayah, ada satu orang muslim yang datang kepada keluarga itu ketika suara itu sedang diperdengarkan. Maka kemudian kaget dan dia berkata kepada pemilik rumah, "Ayo muslim, kamu seorang muslim?" Maka kemudian dijawab, "No, saya bukan muslim." Dia kaget, "Loh, kalau nggak muslim kenapa kalian mendengarkan Quran?" Lalu dijawab, "Ini bukan Quran kitab suci kalian, ini suara etnik pedalaman Mesir yang saya dapatkan ketika saya jalan-jalan di pasar Mesir. Saya beli supaya menenteramkan hati kami sebelum kami melakukan aktivitas." Tersenyum orang muslim itu berkata, "Ini bukan suara etnik, ini suara kalam kitab suci kami, yaitu adalah Al-Quran." Diambilkan kemudian kaset yang sama, kemudian diperdengarkan, dan kagetlah keluarga itu kalau ternyata yang mereka dengarkan itu adalah ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya satu keluarga itu masuk Islam. Bahkan keluarga itu sebagian dari mereka sudah hafal beberapa surat, saking seringnya mereka mendengar suara itu setiap hari tanpa mereka tahu itu adalah Quran. Insya Allah. Kalau keluarga kita ini kan Insya Allah, keluarga-keluarga di Indonesia tetap aja tidak hafal Quran dan lebih hafal dangdut daripada Al-Quran. Akhirnya masuk Islam, dan itu menunjukkan kepada kita itulah dahsyatnya Quran. Makanya juga kemudian ada sebuah kisah nyata yang saya juga dapatkan pulang. Ketika ada seorang dokter kulit itu masuk Islam di Inggris, di London. Ada seorang dokter kulit itu yang dia itu selalu memberikan propaganda tentang Islam, dan dia selalu berkata Islam itu agama yang tidak benar, dan dia selalu mengatakan Quran itu adalah buatan Muhammad, dan itulah yang dikatakan dokter itu. Dan dia sangat membenci Islam karena dia korban dari media massa yang selalu mendiskreditkan Islam. Tapi begitulah cara Allah ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada dokter kulit ini. Hidayah Allah tidak mampu ditampik, layaknya Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Tiba-tiba dia mendapatkan potongan kertas. Potongan kertas yang dia dapatkan ini, potongan kertasnya itu dia dapatkan secara tidak sengaja. Ketika dibaca, dia membaca artinya. Dan ketika dibaca artinya, dia mendapati surat An-Nisa.
dan dia meyakini bahwasanya ini moga-moga bukan Quran ini, dan dia khawatir kalau apa yang dia baca itu adalah Quran, tapi sudah mulai ragu. Kenapa? Karena di situ ada huruf-huruf Arab yang dia jumpai. Ketika dia mengingkari, ditutup, dilipat itu, kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam kantongnya, dan dia sudah mulai penasaran, jangan-jangan itu Quran. Tapi dia berkata, itu pasti tidak Quran. Lalu kemudian masuk ke kantornya di rumah sakit, dimasukkan ke laci, ditutup. Malam dia teringat dengan potongan kertas itu. Akhirnya dia tidak tahan, pagi harinya dibawa kertas itu, dicari orang muslim yang pernah dia kenal, kemudian dibuka lembaran potongan kertas yang dia dapatkan. Dia tanya, ini Quran atau tidak Quran? Maka orang muslim yang ditanya sama dokter kulit itu membaca, ini Quran, ini surat An-Nisa. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Orang-orang kafir itu terhadap ayat-ayat kami, maka sesungguhnya kami akan memasukkan mereka ke neraka, dan setiap kulit mereka habis diganti dengan kulit yang baru. Muslim itu berkata, ini Quran. Dia menyangkal enggak, itu enggak Quran. Kalau enggak percaya, ayo kita pergi ke Islamic Center. Dibawa dia ke Islamic Center, dibukakan mushaf, dicocokkan itu lembaran kertas dan potongan kertas yang dia dapatkan dengan mushaf yang dia baca. Kaget dia, ternyata dia mendapati betul apa yang ada di potongan kertas itu sama dengan mushaf yang dia dapatkan di Islamic Center ketika diajak sama circle temannya dia. Tidak sampai satu kali 24 jam, dokter kulit itu akhirnya masuk Islam. Kenapa dokter kulit itu bisa masuk Islam ketika membaca surat An-Nisa yang tadi kita bacakan salah satu ayatnya? Ayat yang tadi kita bacakan pada surat An-Nisa, kalau kita yang membacanya, yang tidak punya keahlian dan referensi tentang masalah kulit, dan tidak punya kapasitas masalah kulit, mungkin biasa. Mungkin ayat itu menceritakan tentang neraka, di mana kita bergidik takut ketika membayangkan neraka, ketika membakar kulit orang yang menjadi penghuni neraka. Mungkin sampai di situ tok. Tapi beda ketika kemudian yang membacanya itu adalah seorang dokter kulit yang paham kulit. Maka kemudian dia menerangkan alasan apa yang menjadikan dia yakin bahwasanya Quran itu bukan dari Muhammad tetapi datang dari Allah. Dia berkata, kenapa Allah itu kalau menyiksa penduduk neraka, Allah jadikan api neraka itu selalu membakar kulit, dan setiap kulit itu habis diganti dengan kulit yang baru, dan Allah tidak pernah membiarkan api neraka itu membakar tulang. Tapi Allah selalu kemudian jadikan setiap kulit itu habis diganti dengan kulit yang baru, dan Allah tidak biarkan api neraka itu menyentuh tulang. Dokter itu berkata, karena sesungguhnya perihnya sakit yang dirasakan manusia itu bukan ketika api membakar tulang, tapi puncak rasa sakit yang pernah diderita manusia itu kalau api itu membakar manusia itu adalah ketika api itu membakar kulit. Karena sesungguhnya kulit kita ini merupakan pusat syaraf dari jutaan syaraf yang dimiliki manusia. Kalau kulit ini habis tinggal tulangnya, maka kemudian sakitnya api ketika membakar tulang tidak sesakit api ketika membakar kulit. Makanya Allah tidak pernah biarkan api neraka menyentuh tulang, tetapi Allah jadikan setiap kulit itu habis diganti dengan kulit yang baru. Dan itulah yang menjadikan dia yakin penelitian tentang kulit itu tidak mungkin ada pada zaman Muhammad 1400 tahun yang lalu. Penelitian tentang kulit itu baru mengemuka ketika pasca perang dunia pertama, ketika banyak korban-korban peperangan dari bom pecahan mortal dan rudal. Meningkat tahun 60-an, majunya cepat tahun 70-an sampai 80-an sampai sekarang. Itu penelitian tentang kulit luar biasa. Dan itu membuktikan tidak mungkin Muhammad kalau memang yang menciptakan Quran paham tentang masalah kulit, kecuali Quran itu turun dari Allah dan akhirnya masuk Islam. Itulah mukjizat Quran. Makanya disebut mukjizat. Ajaza yu'jizu, melemahkan orang yang ingin memadamkan kebenaran. Kalau sudah berhadapan Quran itu mati dia. Tidak akan pernah bisa untuk melawan Quran, saking mukjizat itu besar pada kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah Quran. Makanya kalau kita ingin menjayakan satu kaum, mudah. Menjayakan satu kaum itu kembali kepada Quran. Karena Rasulullah itu mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin.
Allah itu mengangkat satu kaum karena kaum itu mengangkat Quran, dan Allah merendahkan satu kaum kalau mereka itu meninggalkan Quran. Dan salah satu sumber kehinaan kita mungkin selama ini sebagai warga negara itu adalah karena kita terus-terusan meninggalkan Quran sampai Allah tidak memberikan kebaikan dalam kehidupan kita ketika meninggalkan Quran. Makanya Rasulullah ketika membangun peradaban sederhana, kunci peradaban Nabi itu apa? Membangun mukjizat itu hidup pada dada para sahabat. Makanya kalau kita baca dalam sirah, Nabi itu hidup pada zaman dua imperium besar itu sedang jaya-jayanya, Romawi dan Persia. Dan mereka terlibat peperangan tidak pernah putus-putus selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Blok barat disebut Romawi, blok timur disebut dengan Persia. Tapi yang unik adalah ketika Nabi muncul di tengah-tengah sebagai biang atau kemudian tunas kebenaran, Nabi itu ketika mendidik para sahabat itu tidak pernah, Nabi itu ngirimkan para sahabat itu ke Romawi. Sana kamu pergi ke Romawi, curi pengetahuan orang Romawi supaya nanti kamu sharing ilmu yang kamu curi dari pengetahuan mereka dan peradaban mereka, nanti kita kalahkan orang Romawi. Nabi tidak pernah ngirim sahabat ke Romawi, dan para sahabat juga nggak pernah tertarik untuk belajar ke Romawi. Pernah untuk dapati para sahabat itu ingin belajar ke Romawi kayak hari ini Muslim tertarik belajar ke Barat? Tidak ada. Tidak ada. Coba sebutkan satu sahabat yang tertarik pergi ke Romawi. Tidak ada. Padahal peradaban Romawi itu puncak-puncaknya peradaban pada saat itu. Sendoknya aja pakai emas. Sama pula dengan Persia yang mengimbangi kekuatan Romawi. Dan itu justru Persia itu lebih dekat kepada Arab. Karena pusatnya mereka itu di Iran. Artinya dari Nabi Mekah itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Tapi ketika Persia itu menjadi blok timur mengimbangi blok barat yang dikuasai sama Romawi, Nabi pun tidak pernah untuk kemudian mengirimkan sahabat itu ke Persia untuk belajar kepada Persia. Tapi Nabi fokus untuk mendidik para sahabat dengan menghidupkan mukjizat Quran pada dada para sahabat, sampai ketika mukjizat itu hidup pada dada para sahabat, itulah yang menjadikan Nabi memenangkan peradaban besar dan menggeser peradaban mereka hanya dalam hitungan tahun, tidak sampai 100 tahun. 2 tahun setelah Nabi meninggal dunia, Persia runtuh. Dan setelah itu tidak sampai 50 tahun Romawi pun ikut runtuh ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin. Dan sederhana, yaitu dengan menghidupkan mukjizat Quran pada dada para sahabat. Dan itu difahami betul oleh para tabi'in. Makanya para tabi'in itu kalau didik para sahabat, para anak mereka, para tabi'in kalau mendidik anak mereka itu simpel. Dihidupkan dulu dada anak mereka dengan Quran. Makanya tidak ada ulama tabi'in kecuali mereka sebelum balik atau sebelum 20 tahun kecuali hafal Quran. Dan fondasi itulah yang menjadikan mereka mendapatkan mukjizat itu hidup, dan mukjizat itulah yang menjadikan kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Allah ketika mukjizat itu hidup di antara anak-anak kaum muslimin.